Assalamualaikum Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eri. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pada hari ini saya ingin membahas sesuatu dengan Bapak. Oh iya, kira-kira apa nih Pak Agus yang mau dibahas dengan saya ini pada pertemuan kali ini? Begini Pak, kebetulan saya ingin melakukan supervisi akademik di kelas. Mm-mm. Tapi saya bingung memulainya dari mana dan harus bagaimana. Oh iya, jadi Pak Agus ingin membicarakan terkait supervisi akademik ya. Wah, menarik nih Pak Agus. Iya Pak, betul. Saya ingin sharing tentang rubrik penilaiannya. Iya, kira-kira dari coaching pra observasi ini, apa ini yang Pak Agus ingin dapatkan atau masukan seperti apa gitu? Saya ingin mendapatkan masukan mengenai bagaimana pelaksanaan coaching Pak. Oke, baiklah Pak Agus. Jadi menurut Pak Agus, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan? Kalau menurut saya ya Pak Heri, itu Mm-mm. kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh atau Mm-mm. present. Ya, Kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. wah sudah bagus itu bagus. Jadi dari beberapa kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik ingin Pak Agus observasi? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu Mm-mm. yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Iya, iya, iya. Lantas, indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangannya yang diinginkan apa Pak Agus? Tujuan yang saya inginkan Mm-mm. yaitu dapat membantu Koci menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui ide-ide yang sesuai kemampuan si Koci, Pak. Oh iya ya. Baiklah kalau begitu Pak Agus, semoga nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan baik ya Pak Agus dan jangan Iya, lupa Pak. nanti diceritakan kembali ke saya setelah melakukan supervisi akademiknya Pak Agus. Baik, Pak. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menceritakan tentang coaching kepada Bapak. Ya, amin amin. Semoga lancar Pak Agus. Iya, Pak. Amin. Makasih doanya. Sama-sama Pak Agus. Satu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gini Pak, kalau Bapak nggak repot waktunya, boleh nggak Pak saya minta waktunya sebentar? Kira-kira ada apa ya Bu Ratna ya? Oke Pak, jadi saya sebenarnya ada beberapa cerita gitu ya kayak ganjalan di hati itu Pak yang pengen disampaikan Pak. Iya iya. Eh, ceritakan saja Ibu Ratna. Jangan ragu-ragu. Oke, oke jadi nggak apa-apa ya Pak ya. Eh, Ya, Sebenarnya nggak enak sih Pak. Mungkin Bapak sudah mendengar gitu Pak dari beberapa atau salah satu guru senior di sekolah, Pak. apa ya Ibu? Tidak ada nih. Eh, jadi belum ada ya, Pak ya? Belum ada Ibu. Belum ada laporan ke saya terkait Oh, Bu Ratna. Kenapa ya? Cerita aja Ibu. jadi gini, Pak. Mm-mm. Minggu lalu itu saya sebenarnya mendapat teguran tuh, Pak, dari salah satu rekan guru senior, Pak. Bahwasanya Ya. jika saya mengajar di kelas itu selalu nggak pakai buku teks gitu loh, Pak. Dan ketika Hmm. saya diingatkan oleh guru senior tersebut, saya menyampaikan, walaupun tanpa buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum gitu loh, Pak. Namun guru senior tersebut tampaknya kayak tersinggung, terus sedikit marah. Itu dari persepsi saya ya, Pak ya. Oh iya, oh gitu ya Ibu Ratna. Eh ya sebenarnya belum ada laporan gitu, tapi ya misalkan Bu Ratna sudah cerita ke saya,
Ya mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa menemukan solusinya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu Ratna harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Ibu? Ya dari cerita dengan Bapak ini nanti di sini kan Bapak sebagai kepala sekolah gitu ya Pak ya, pimpinan tertinggi di sekolah. Saya sih berharap mendapat ketenangan itu jelas gitu Pak ya. Iya, ya. Kemudian tujuan akhirnya adalah mendapat solusi Pak setelah saya ceritakan keluh kesah saya ini ke Bapak gitu loh Pak supaya nggak makin melebar kemana-mana. Oh iya, ya. Eh, Kira-kira nih dari permasalahan Ibu Ratna tadi, kira-kira apa sih hambatan Bu Ratna tadi ketika Ibu Ratna cerita mengajar di kelas tidak menggunakan buku teks? Kira-kira hambatannya apa ya Ibu yang menyebabkan Ibu Ratna tidak menggunakan buku teks dalam proses KBM di kelas? Jadi gini loh Pak, mungkin ini juga eh, entah nanti persepsi orang lain bagaimana gitu. Iya, ya. Pak ngajar itu tanpa teks gitu loh Pak. Jadi saya terbiasa ngajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sebenarnya udah saya kuasai gitu loh Pak. Jadi saya pikir ya nggak perlu lagi saya bawa buku gitu. Oh, gitu. Ya. Menurut Ibu apa yang Ibu rasakan kelebihan Ibu Ratna tidak menggunakan buku teks nih dalam proses KBM? Yang jelas saya merasa lebih bebas, lebih santai gitu loh Pak dalam menyampaikan materi. Dan menurut saya tanpa buku teks, tanpa terikat oleh apapun, itu salah satu penerapan dari definisi merdeka belajar atau merdeka mengajar, Pak. Di mana setiap guru itu menurut saya diberikan kebebasan dalam memberikan materi sebagai implementasi kurikulum merdeka gitu, Pak. Oh iya, iya, iya. Betul juga itu Ibu. Kalau saya boleh tahu, di waktu Ibu Ratna mengajar di kelas, Ibu Ratna menggunakan sumber belajar apa? Hmm, Kalau saya nyebutnya gini Pak, saya memanfaatkan Canva dan dalam sebuah PowerPoint gitu ya Pak ya. Iya, Kemudian video pembelajaran dari YouTube, iya. serta artikel-artikel yang saya unduh Pak sebelumnya dari internet gitu. Oh, sebenarnya sudah banyak ya. Tapi kenapa Bu Ratna Hmm, tidak menambahkan sumber belajar dari buku teks juga? Sebenarnya saya tuh ngerasanya ini udah cukup banyak loh Pak, jadi kenapa harus saya tambah lagi? Kemudian murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Gitu ya. Oke. Eh, Menurut angan-angan Ibu Ratna ini, apa sumber belajar dari buku teks itu mengganggu murid dalam mengeksplorasi materi menurut Bu Ratna? Hmm, Ganggu atau enggak ya Pak? Kalau saya pikir-pikir lagi, penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid sih Pak. Bahkan sebenarnya ya bisa Pak memperkaya referensi murid dalam mencari atau menggali materi pembelajaran di sekolah Pak. Iya, betul sekali. Sebenarnya menurut saya apa yang Bu Ratna sudah lakukan di kelas itu sudah bagus Ibu gitu. Eh, Namun seperti apa yang kita telah ketahui bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam, berbeda-beda dan pastinya juga mereka belajarnya berbeda-beda seperti itu Ibu. Hmm, Betul juga sih Pak ya. Kenapa saya tidak pernah kepikiran ke arah sana ya Pak ya? Iya, iya. Ya, eh, sebenarnya semuanya bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Dan Iya. semakin banyak sumber belajar pastinya kan akan semakin memudahkan para murid kan gitu. Dan ketika menurut saya guru senior tersebut mengingatkan atau menegur Bu Ratna, itu menurut saya
suatu perhatian gitu, perhatian kepada Ibu Ratna, dan beliau juga menginginkan bahwa Bu Ratna juga bisa memanfaatkan buku teks gitu dalam pembelajaran, dan memanfaatkan referensi buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai apresiasi kita kepada pemerintah, Ibu. Gitu. Betul banget, Pak. Maaf banget ini Pak, saya baru menyadari akan hal ini nih Pak ya. Iya, ya Ibu, tidak apa-apa. Nah, kira-kira hal apa yang akan dirancangkan Bu Ratna nih ke depannya nih? Nah, karena yang jelas sekarang saya lebih ke kayak malu gitu ya Pak, kayak kemarin bandel banget gitu, nggak bisa dikasih tahu. Langkah pertama saya jelas saya akan menemui guru senior tersebut Pak. Saya akan menyampaikan permohonan maaf saya kepada beliau. Ya. Kemudian saya nggak mau masalah ini berlarut-larut Pak, sehingga berkepanjangan kemana-mana dan nanti bikin nggak nyaman juga gitu loh Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi Bu Ratna sudah menyadari akan hal itu. Kira-kira selain kata maaf nih kepada beliau, hal apa yang akan Bu Ratna lakukan nih? Oke Pak, setelah minta maaf karena beliau sudah memberikan saran kepada saya kemarin untuk apa Pak ya, menggunakan buku teks juga gitu. Saya yakinkan dengan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya ya buku teks seperti yang beliau sarankan. Kemudian seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu, bahwa buku-buku di perpustakaan itu sebaiknya saya gunakan gitu. Jadi nantinya saya akan memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat literasi murid untuk menggali Ya. materi yang akan saya ajarkan, Pak. Wah, Kemudian ini masih ada lagi, Pak ya, iya, ya gitu ya. Murid akan saya berikan kebebasan bereksplorasi, Pak, mengeksplorasi materi sesuai implementasi kurikulum Merdeka, Pak, atau Merdeka Belajar gitu ya, iya. Pak ya. Luar biasa rencana Bu Ratna ini. Langkah penyelesaian yang Bu Ratna ini menurut saya sudah sangat-sangat bagus nih. Sudah luar biasa. Semoga berhasil ya Bu Ratna ya. Iya Pak, alhamdulillah banget. Terima kasih banyak juga ya Pak ya. Saya sekarang menjadi lebih lega gitu loh Pak. Jujur gitu. Rasa kegelisahan ini selalu menghantui saya Pak gitu. Iya. Hubungan saya yang tidak baik dengan sejawat apalagi dengan senior ini Pak, benar-benar membuat rasa yang tidak nyaman banget gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sini, juga bersyukur kan gitu. Akhirnya Bu Ratna sudah merasa lega dan sudah bisa apa ya, mengurangi beban Bu Ratna gitu yang mungkin selama ini Bu Ratna rasakan kan gitu. Nah, kira-kira setelah ini komitmen apa nih yang akan Bu Ratna lakukan nih untuk menjalankan rencana Ibu Ratna ini? Adakah batasan deadline gitu waktunya? Mengenai hal itu ya Pak ya, secepatnya akan saya eksekusi Bapak. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa ikan sempat, ikan gabus gitu ya. Jadi Iya. makin cepat makin gabus Pak. Lalu dalam proses KBM nanti di kelas gitu, saya akan selalu membuat RPP atau modul ajar yang menggunakan banyak sumber belajar Pak kalau sekarang Pak ya. Yang tentunya dari buku teks juga, yang mana nantinya akan membuat murid-murid menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi, dan pastinya tanpa ada unsur paksaan dalam pemilihan sumber belajar Bapak. Wah, keren sekali itu Bu Ratna. Suatu pemikiran yang luar biasa. Saya terkesima ini, bangga sebagai kepala sekolah di sekolah ini yang pastinya sangat mendukung hal ini Bu, dan mudah-mudahan rencana Ibu ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Ratna. Seperti itu. Iya Pak. Amin gitu Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang telah diluangkan buat saya. Semoga saya dapat menjadi guru yang selalu dirindukan Pak, dan memberi teladan yang baik untuk para murid di sekolahan Pak. Amin. Iya Bu Ratna, sama-sama. Terima kasih kembali. Saya juga merasa senang. Pastinya tetap semangat Bu Ratna ya. Semangat seperti itu. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus.
Waalaikumsalam Bu Ratna, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Maaf Pak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Saya pengen ngobrol-ngobrol gitu Pak. Kebetulan hari ini saya ada waktu Bu. Mari kita ngobrol mungkin apa dari Ibu, apakah ada permasalahan yang ingin diceritakan kepada saya mungkin? Ya, sepertinya ya Pak ya, hari ini saya pengen sesi coaching gitulah Pak ya, biar keren gitu kelihatannya gitu dengan Bapak gitu. Saya benar-benar Oh, lagi nggak nyaman ini. kira-kira tentang apa Bu yang membuat Ibu sampai nggak nyaman? Jadi gini Pak, eh saya tuh ditunjuk Pak jadi wali kelas 6. Kemudian Ya, jumlah siswanya itu lebih dari 20 Pak, nggak seperti biasanya. Sehingga saya itu merasa bahwa kalau kelas saya itu tidak bisa tenang dan selalu rame banget gitu dibandingkan dengan kelas-kelas lain Pak yang jumlahnya lebih sedikit. Itu Pak. hmm, kemudian apakah hal itu menjadi masalah buat Ibu dengan jumlah siswa yang banyak itu? Ya, gimana ya Pak ya? Hmm, dengan kondisi seperti itu, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang efektif gitu loh Pak. Karena tidak bisa membuat kelas saya itu menjadi tenang. Jadi bawaannya kok kemerungsung ribut gitu loh Pak. Oh, iya ya. Jadi kelas Ibu itu selalu ribut. Nah, Mm-mm. kemudian apakah kelas yang tenang itu bisa dianggap pembelajarannya sudah efektif, Bu? Ya tidak juga sih Pak. Ini saya pribadi ya Pak ya, kalau melihat suasana kelas yang tenang itu lebih senang gitu loh Pak. Dan merasa bahwa, oh siswanya itu bisa terarah gitu. Iya iya iya. Ini Bu, coba diingat-ingat kembali. Kira-kira faktor apa sajakah yang membuat anak itu menjadi ramai dan susah untuk dibuat tenang? Hmm. Kalau yang saya amati ya Pak ya, selama ini menurut saya, mungkin yang menjadi faktor adalah yang pertama itu metode pembelajaran Pak. Jadi kalau metode Hmm, pembelajaran saya ini monoton gitu Pak, siswa itu mm-mm, akan merasa sedikit bosan. Sehingga siswa memilih untuk bermain ataupun ngobrol dengan kawannya. Kemudian yang kedua, mm-mm. ketika saat pembentukan kelompok baru nih Pak, jadi Ya, ada beberapa anak itu yang pengen anggota kelompoknya itu tetap eh tetap yang itu-itu aja gitu. Padahal mm-mm. yang saya inginkan itu Pak bisa berganti-ganti sehingga anak-anak itu tidak hanya berkelompok dengan anak yang sama terus-menerus gitu. Tapi ada beberapa anak yang nolak Pak sehingga menyebabkan suasana menjadi gaduh dan ramai di kelas itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya Kemudian Pak. selain itu, menurut Ibu, masih ada lagi nggak faktor-faktor yang mempengaruhi? Kenapa kok kelas Ibu itu masih ramai? Kalau saya pikir-pikir sejauh ini cukup itu aja sih Pak. Tapi ya kalau saya amati perbedaannya dari kelas lain, kok kayaknya perbedaan ributnya, tenangnya itu dari kelas lain seperti itu, Pak. Baik, kalau menurut Ibu hanya itu, kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi hal tersebut terjadi? Hmm, masih rencana sih, Pak ya, gitu. Sebelum Hmm, saya hmm, eh, ngobrol sama Bapak itu saya juga sempat kepikir saya harus gimana gitu. Saya ingin menggunakan atau mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif gitu, Pak. jadi menggunakan metode yang variatif. Iya. Kenapa Ibu pengen menggunakan cara itu? Alasannya sih Pak, karena dulu itu pernah Pak, sesekali itu saya menggunakan metode belajar yang variatif. Nah, pada Mhm, saat itu
kebetulan saya menggunakan media komputer dan proyektor gitu ya Pak, dan anak-anak itu ternyata lebih tertarik dan punya rasa ingin tahunya itu lebih tinggi gitu Pak, ketika saya menggunakan alat tersebut. Sehingga anak itu bisa lebih terarah, kemudian juga lebih paham dengan pelajaran yang saya sampaikan. Iya ya Bu. Kemudian selain dengan cara itu, apalagi yang akan Ibu rencanakan? Hmm, lagi-lagi nih Pak ya, berdasarkan pengalaman yang dulu sudah pernah saya lakukan gitu. Mhm. Dulu juga saya pernah mengajak anak-anak itu praktek, Pak, dengan Iya. menggunakan alat peraga dan ternyata anak itu juga antusias serta aktif dalam kelompok sehingga anak-anak tersebut gimana ya, Pak ya, bisa lebih fokus gitu. Kemudian gaduhnya itu gaduh yang ngobrolin materi, gaduh diskusi, jadi bukan hanya sekedar ngobrol teriak-teriakan gitu lagi, Pak. Nah, dari itu eh saya juga pengen gitu loh menggunakan metode ini lagi Pak dalam pembelajaran nantinya. Oh iya Bu, sangat luar biasa Bu ya. Kemudian ini Bu, apakah yakin Ibu dengan rencana tersebut, maka kelas Ibu nanti akan bisa menjadi tenang dan juga tidak gaduh lagi? Hmm, yakin sih Pak, karena ya itu tadi Pak, berdasarkan yang dulu sudah pernah saya lakukan dan berhasil gitu ya Pak, Ya. hasilnya efektif. Saya berharapnya setel di apa ya Pak ya, di kelas yang ini pun akan berdampak yang sama. Hasilnya gitu, hasilnya sama efektifnya gitu Pak. Ya ya Bu. Baiklah Bu Ratna, sepertinya Ibu bisa menemukan cara untuk mengatasi permasalahan pada saat ini. Dan kemudian, apakah rencana Ibu itu akan bisa segera dilakukan? Insya Allah ya Pak ya, ini rencananya minggu minggu ini akan mulai saya terapkan di kelas supaya pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum Pak Agus. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Heri, Alhamdulillah kabar baik Pak. Ya, senang nih ketemu kembali dengan Pak Agus ini. Iya Pak, Ya, kita ngobrol-ngobrol Pak Agus ya. baik Pak. Ngobrol tentang apa ini? Ini kan beberapa minggu lalu Pak Agus melakukan kegiatan supervisi akademik nih. Iya Pak, Ya, benar. apa yang sudah dilaksanakan nih pada saat coachingnya Pak Agus? Oh, jadi gini Pak, yang saya laksanakan ketika coaching itu membantu coachi menyelesaikan masalahnya dengan cara menggali kemampuan melalui bantuan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya, jadi dari catatan saya nih Pak Agus ya, setelah Iya, saya Pak. amati, jadi Pak Agus ini sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Pak Agus. Adanya identifikasi masalah kan gitu, tujuannya dulu identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Pak Agus, dan itu sudah dilakukan dengan sangat-sangat baik Pak Agus. Begitu Iya, Pak Pak. Agus. Nah, lantas yang menjadi tantangan atau hambatan saat Pak Agus melakukan kegiatan supervisi atau coaching ini apa ya Pak Agus ya? Yang menjadi tantangan atau hambatan saya itu ketika memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan permasalahan si coachi, Pak. Oh iya iya gitu Pak Agus ya. Nah, terus bagaimana nih cara terbaik Pak Agus ini sebagai kepala sekolah nantinya menyampaikan pengetahuan dan pengalaman ini kepada guru-guru lain Pak Agus di sekolahan? Ya, mungkin cara yang akan saya ambil itu ketika saat rapat, Pak, rapat dinas di awal Ya. tahun itu Mm-mm. diupayakan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan guru yang lain. Oh iya luar biasa Pak Agus. Semoga berhasil, sukses Pak Agus ya selalu. Iya, Pak, terima Ya, kasih. sama-sama Pak Agus.